Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rika Fitrian Nirmala, SH, yang terhormat Bapak Sofyan Maulana, SPD, yang terhormat Bapak Mulia Arya Teja, SSI, yang terhormat Kayuni Maharani, SEMI. Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kita semua dapat menghadiri serta ikut berpartisipasi dalam acara mengobrol bersama alumni SMP 3 Bogor beserta narasumber yang lainnya. Susunan acara pada hari ini akan ada sambutan dari alumni SMP Negeri 3 Bogor angkatan 92, Bapak Mulia Arya Teja, SSI. Kepada Bapak Mulia Arya Teja kami persilakan. Karena Kak Arya jaringannya kurang baik saya mewakili Kak Arya karena kebetulan saya sekretaris di alumni angkatan 92. Jadi terima kasih banyak Clarissa, yang terhormat Ibu Bapak Sofyan selaku Wakil Kepala Kesiswaan di SMP Negeri 3 Bogor, juga yang terhormat Ibu Yoyo Maesaros selaku pembina OSIS, juga Bapak Ibu guru SMP Negeri 3 yang saat ini hadir pagi-pagi, serta adik-adik kelas SMP Negeri 3, anggota OSIS, kemudian Paskibra, PMR, Pramuka, dan yang mungkin ada yang lain yang tidak disebutkan. Salam sehat selalu, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga Allah lindungi kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya, bencana dan penyakit yang berbahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara ngobrol alumni angkatan 92 ya. Insya Allah alumni 92 akan selalu aktif untuk berkegiatan positif. Seperti hal-hal tahun lalu kita membuat acara parenting, kemudian membuat acara bakti sosial di masyarakat, kemudian di alma mater juga, di SMP Negeri 3 juga menghadirkan juga narasumber-narasumber yang artinya dari alumni untuk adik-adik juga, untuk kita semuanya, untuk para alumni juga, dan untuk masyarakat umum. Nanti ke depan mungkin akan ada program-program lain yang akan lebih lebih positif, yang lebih baik lagi, yang lebih banyak lagi tentunya. Di antaranya mungkin nanti pada saat 17 Agustus insya Allah mudah-mudahan bila tidak ada kendala kita akan berkegiatan lagi untuk mengadakan acara bersama kembali. Dalam rangkaian acara-acara tentunya nanti kita akan suguhkan dengan acara-acara yang menarik. Kita akan kerjasama juga lagi dengan SMP Negeri 3 dan para alumni lintas alumni, insya Allah. Semoga ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selaku wakil dari alumni 92. Untuk itu kami serahkan lagi kepada MC. Baik, terima kasih untuk Kayuni Maharani, SEMI. Selanjutnya akan ada keynote speech oleh Wakil Kesiswaan kepada Bapak Sofyan. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahim buat kalau secara usia kayaknya dulu 92 saya baru lulus SMA, jadi beda dikit gitu ya. Ya Bapak-bapak, Ibu-ibu angkatan 92 SMP Negeri 3 Bogor, terima kasih atas undangannya pada kegiatan kali ini. Tidak lupa juga buat tim pembina OSIS SMP 3, ada Bu Yoyo, ada Bu Eti, dan mungkin yang lain saya belum sempat buka.
kemudian anak-anak dari OSIS, walaupun mereka ini lagi lelah-lelahnya karena maraton kegiatan classmeet dari hari Rabu kemarin sampai mungkin Kamis depan. Jadi sekarang lagi belajar untuk bekerja dalam tensi tinggi begitu ya. Jadi nanti kapan-kapan bisa juga audiensi gimana caranya mengorganize organisasi. Pasti ini kakak-kakaknya ini ya pasti akan dengan senang hati bersedia bagaimana berbagi pengalaman. Kemudian apa ya, buat saya ketika ngobrol dengan Bu Yoyo pertama itu wah salut gitu ya. Sebuah komunitas angkatan punya kegiatan yang sangat-sangat positif buat, dan ini jarang gitu ya. Kalau saya sih baru pertama ini sebuah angkatan yang kegiatannya seperti ini. Ini baru baru pertama karena biasanya mereka senangnya off air atau misalkan hal-hal yang lain gitu. Tapi ini mungkin jadi jarak ini tidak menjadi tidak menjadi halangan gitu. Silaturahminya tetap, dan ini yang luar biasa buat kami. Apalagi temanya juga cukup menyentuh. Sebetulnya saya lupa kemarin meminta yang OSIS itu untuk merekam bagian-bagian acara atau menampilkan acara-acara yang terkait dengan tema kali ini. Ya. Nah, kebetulan kegiatan classmeet ini juga pembinanya nih Bu Hajah Eti Herawati. Jadi sebagai informasi kita ada lomba menyanyi salah satu lagu wajibnya Bunda, begitu ya Clarissa ya. Kemudian menulis puisi juga bertemakan yang sama, cerpen. Jadi, nah itu jadi ada beberapa kegiatan yang kita kaitkan gitu. Jadi ketika mendapatkan informasi undangan dari Bu Yoyo ini tentang kegiatan ini, wah saya bilang ini menarik juga, walaupun memang belum maksimal lah gitu, tapi langkah-langkah itu kita jadikan sebagai ide yang bagus dalam berkegiatan di sekolah. Ini buat anak-anak juga hari ini kan ada salah satu pembicaranya, ada yang dari seniornya gitu ya, Ibu Rika jadi jaksa begitu kan. Nanti bisa biar tahu begitu seperti apa profesi seperti itu dan sebagainya, dan ini penting buat masa depan kalian dan bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika dengar jaksa ya jangan takut begitu kan harusnya. Karena jaksa itu adalah bagian dari pelayanan pemerintah untuk melindungi warga negara. Dan jaksa itu bukan isunya bukan algojo gitu, tapi justru salah satunya adalah untuk memperbaiki suatu keadaan yang tidak pantas. Oh, kapan-kapan asik nih kalau nanti Ibu Rika main ke sekolah bisa berkonsultasi. Biasanya kalau di sekolah celah-celah apa saja sih yang suka dipergunakan dan dianggap melanggar hukum begitu ya. Sehingga kami dari sekolah itu kan bisa mengantisipasi hal-hal seperti itu. Karena preventif akan jauh lebih baik dibandingkan dengan represif atau misalnya reaktif. Jadi akan banyak ilmu, dan terima kasih buat angkatan 92. Bahkan kemarin ngobrol sama Bu Yoyo juga sudah ikut berpartisipasi penggalangan dana untuk pembangunan masjid. Hari ini masjidnya sudah didak di atas untuk persiapan lantai 2, sedang juga membuat disebutnya itu tangga, sedang membuat tangga untuk ke lantai 2-nya. Tinggal nunggu kering, mungkin mudah-mudahan setelah itu lantai bawahnya sudah bisa digunakan sambil menunggu terkumpulnya kembali dana-dana berikutnya untuk pembangunan lantai 2.
Terima kasih banyak atas bantuannya. Mudah-mudahan partisipasi sumbangan masjidnya ini menjadi bagian dari kemuliaan Bapak Ibu Angkatan 92. Dan tentu saja, karena semuanya harus jadi marketing ini kata kepala sekolah. Kalau misalnya nanti Angkatan 92 mau mengadakan lagi sumbangannya, akan dengan senang hati diterima untuk melanjutkan progresnya. Sayang nanti videonya bisa dititipkan di Bu Yoyo untuk dibagikan tentang perkembangan progres masjid ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kolaborasinya dan semoga silaturahmi ini terus berlanjut, dan katanya kan kalau silaturahmi ini salah satunya juga memanjangkan umur dan menambah rezeki, katanya begitu ya. Betul Bu Yoyo? Katanya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sofyan atas Wabarakatuh. keynote speech-nya. Selanjutnya diserahkan ke moderator kepada Kak Yuni. Kak Yuni ini pernah menjadi penulis, trainer, dan hypnotherapist. Kepada Kak Yuni kami persilakan. Baik, terima kasih Bu MC yang sudah memandu acara dari pagi. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, adik-adik semuanya, Ibu narasumber yang terhormat Ibu Rika. Terima kasih juga atas kehadirannya mau berbagi dengan adik-adik semua, dengan kita semuanya, yang insya Allah pada hari ini siap menerima ilmu yang akan disampaikan. Nah, nanti juga kita akan mendengarkan bersama nih dari Kak Rika, motivasi-motivasi buat adik-adik semua supaya bisa, bagaimana sih bisa menjadi orang yang berhasil. Nah, kesibukan Bu Rika seperti apa sih? Jadi ibu, terus kemudian jadi jaksa juga. Bu Rika ini bertugas jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, Bu Rika, Kak Rika ya. Jadi betapa sibuknya jaksa ya. Kemarin saya nonton, pertama kali saya nonton drama Korea, tapi saya lihat terkait bukan film drama Koreanya, tetapi ada sisi menarik yang saya lihat itu terkait dengan pengacara autis ya, pengacara autis. Nah, di situ seorang autis saja bisa untuk menjadi pengacara ya. Dan sepak terjangnya seperti apa, dan kemudian saya tahu jaksa bagaimana perannya jaksa di situ gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil gitu. Nah, di sini juga nanti adik-adik akan banyak juga mengambil ilmu dari Kak Rika ini. Jangan sia-siakan kesempatan ini, karena mumpung masih muda, masih remaja, bisa kita akan gali terus potensi yang ada di dalam diri kita seperti apa. Nanti saya di sesi-sesi terakhir akan mencoba untuk sedikit games tentang permainan untuk mengenal karakter diri kalian masing-masing. Seperti apa sih saya? Harusnya ke arah yang mana sih saya? Seperti itu ya. Nanti kita akan dengarkan dulu nih penjelasan dari Kak Rika. Silakan Kak Rika. Terima kasih Kak Yuni. Suara saya jelas nggak? Yes. Jelas ya adik-adik? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Kak Yuni sudah mengundang saya di sini sebagai alumni 92. Turnuhun Pak Sofyan Kosasi, Bu Yoyo, Ibu Eti, adik-adik semuanya. Nah, saya seangkatan dengan Ibu Yuni. Kami juga ketemunya di on air aja, by WhatsApp. Belum pernah meet up juga karena beda Wilayah. Bu Yuni di Bogor, saya di Bandung. Tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Sofyan tadi, tidak menghalangi kita untuk silaturahmi dan berbagi ya, gitu. Baik adik-adik, ini semua rata-rata kelas 9 ya? 7 dan 8 Ibu. Oh, ada 7 dan 8 juga. Oh, kelas 7 dan 8 ya. Baik. Ya.
saya gimana ya? Gini, sebetulnya dulu waktu sekolah nih SMP belum terpikir saya mau jadi apa gitu kan. Kemudian saya mau seperti apa, belum terpikir ke arah sana waktu itu saya. Hanya saja saya itu berpikir bahwa saya harus menjadi orang yang bisa kontribusi untuk bangsa dan negara. Itu aja. Kemudian tujuan saya waktu itu gimana caranya saya harus belajar dengan baik supaya saya bisa lulus dari SMP, masuk ke SMP negeri, kemudian baru ke jenjang kuliah dan akhirnya kerja. Tujuan awalnya seperti itu. Di awal itu memang saya itu tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi seorang jaksa. Perempuan bisa menjadi seorang jaksa. Ternyata banyak adik-adik. Jadi jaksa-jaksa se-Indonesia itu banyak yang perempuan ternyata. Dan bisa jadi teladan juga buat kita semua. Setelah akhirnya lulus kuliah dulu, nah saya mencoba masuk ke kejaksaan itu sampai berapa kali ya, ujian itu sampai 2 kali. Akhirnya tahun 2021 saya lulus masuk ke kejaksaan, mengikuti pendidikan terlebih dahulu, baru kemudian baru menjadi seorang jaksa gitu ya. Kalau kita berbicara susah nggak sih menjadi susah nggak sih jadi seorang jaksa? Ya, kalau orang melihatnya memang serem gitu ya, kemudian berat gitu ya. Pasti memang setiap pekerjaan itu ada resikonya, kemudian ada hal-hal yang harus dihadapi, sudah tentu. Nah, banyak suka dukanya ketika menjadi seorang jaksa. Nah, adik-adik tahu perkara Heri Wirawan. Nah, kebetulan saya sebagai salah satu dari tim JPU-nya masuk juga ke situ. Kemudian ada beberapa perkara lain yang variatif yang memang memerlukan pemikiran, kemudian membutuhkan juga tenaga, waktu gitu ya. Nah, makanya dari adik-adik yang ingin menjadi seorang jaksa, nah mulai dari sekarang harus sudah mulai belajar, paling tidak mengetahui apa sih pekerjaan jaksa itu. Nah, kemudian bagaimana cara supaya bisa menjadi bagian dari kejaksaan, ya. Jaksa itu sebenarnya tugasnya simpel. Jaksa itu mewakili negara untuk melakukan tugas penuntutan terhadap suatu perkara tindak pidana. Jadi ketika ada suatu perkara tindak pidana, kan ada pelakunya nih. Kita sebut biasanya dia sebagai terdakwa kalau sudah di persidangan. Tapi kalau dalam proses penyidikan, biasanya masih statusnya sebagai tersangka. Nah, ketika dia sudah masuk ke persidangan, tentunya yang melakukan penuntutan mewakili korban ya adalah jaksa. Di kejaksaan itu bidangnya itu ada beberapa macam. Jadi kita tidak hanya menangani perkara tindak pidana umum
seperti perkara-perkara pencurian, penganiayaan, pembunuhan, kemudian asusila, dan lain sebagainya. Kita juga menangani perkara korupsi. Ada bagiannya namanya tindak pidana khusus, yang khusus menangani perkara korupsi. Nah, kemudian ada lagi yang bertugas, jaksa-jaksa yang bertugas melakukan MOU, atau MOU itu dengan pemerintah, misalnya pemerintah kota, dengan sekolah-sekolah, dengan sekolah SMP, dengan sekolah SMA, dengan universitas. Nah, itu juga ada. Itu namanya kita sebut bidang datun atau tata usaha, perdata dan tata usaha. Itu kaitannya dengan MOU dan lain-lain di luar penanganan perkara. Nah, itu sekilas kejaksaan gitu ya. Nah, sekarang kembali lagi ke adik-adik. Adik-adik apabila sekarang tadi Pak Sofyan mengatakan bahwa Bu Yuni juga, Kak Yuni juga mengatakan bahwa di sekolah itu ada beberapa eskul. Betul ya adik-adik ya? Eskul. Apa tadi? Pramuka, kemudian OSIS ya, kemudian Paskibra gitu ya. Terus PMR gitu ya. Ada baiknya juga memang adik-adik itu ikut berorganisasi, karena di basicnya organisasi itu kita bisa belajar bagaimana kita berbicara, bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan kita. Itu misalnya ada yang berkemampuannya untuk saya ingin pintar berbicara depan umum, gitu kan? Artinya di OSIS nanti harus ada program untuk pengembangan diri. Artinya di bawah bimbingan dari kepala sekolah, pembina OSIS, diprogramkan supaya anak-anak OSIS bisa berbicara di muka umum. Artinya bisa menyampaikan pidato misalnya, ataukah menyampaikan suatu materi misalnya secara bergantian. Nah, atau supaya supaya lebih lebih profesional, misalnya mengundang profesional, atau misalnya siapa tahu dari kakak kelas dari angkatan sebelum-sebelumnya, atau misalnya di angkatan kami atau di angkatan di luar kami, misalnya ada yang dia profesional misalnya sebagai MC atau sebagai speaker gitu ya, misalnya dia biasa berbicara gitu kan, bisa berbagi ilmu gitu kan. Karena di kita juga ketika kita sidang, kita itu harus bisa berbicara, harus bisa menyampaikan, kita harus bisa improvisasi di dalam persidangan, karena hal itu sangat penting. Ketika di persidangan itu kan kita harus bisa membuktikan suatu perkara, suatu tindak pidana yang basicnya kepada saksi-saksi, kepada terdakwa, itu adanya barang bukti, dan itu harus kita buktikan di persidangan dengan cara apa? Kita harus bisa berbicara, kita harus bisa menyampaikan, kita harus bisa membuktikan. Nah, itu hanya dengan kita pandai berbicara, kita pandai mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam pemikiran yang harus memang kita sampaikan. Ketika kita menjadi seorang jaksa, kita harus mampu, kita harus dapat membuktikan unsur-unsur pasal. Kalau kita misalnya tidak bisa berbicara, tidak bisa menyampaikan, bagaimana kita bisa membuktikan apa yang telah kita dakwakan dalam surat dakwaan.
Jadi penting kita harus pandai berbicara. Kita harus pandai bisa mengungkapkan pemikiran-pemikiran kita. Nah, mungkin Kak Yuni kan mungkin dosen, nanti bisa juga kita bertukar pendapat, kemudian minta share ilmu, bagaimana cara berbicara di depan publik, berbicara di depan audiens yang banyak. Mungkin kalau di depan publik kan pasti ada grogi gitu kan, pasti ada nervous, itu udah pasti. Tapi kalau misalnya kita punya rasa percaya diri gitu kan, kita menguasai ilmunya, kita juga mampu berinteraksi dengan audiens, tentunya akan menjadi hidup gitu. Nah, penting juga misalnya PMR. Saya dulu waktu SMP ikut PMR juga. Nah, itu ada hal-hal juga yang bisa kita ambil di sana. Kita bisa bersosialisasi juga, kita bisa banyak teman gitu ya. Kemudian kita bisa berinteraksi dengan sekolah lain gitu. Nah, itu juga ada hal-hal yang bisa kita petik ilmu dari setiap organisasi yang kita ikuti. Nah, gitu. Hanya saja barangkali dari pihak sekolah supaya anak-anaknya ini bisa bersemangat. Jadi memang untuk pembina-pembinanya juga harus ada program-program yang menarik gitu. Sehingganya si anak-anak itu supaya bisa mempunyai ide, mempunyai kreasi gitu kan, supaya bisa mengungkapkan atau keinginan atau ide-ide yang ada di pikiran mereka masing-masing. Nah, kalau misalnya banyak ide, nah bisa nanti diaplikasikan, dituangkan dalam suatu kegiatan. Nah, mungkin itu lebih baik juga. Nah, pengalaman saya ketika saya waktu SMA ikut Paskibra juga. Nah, ketika masuk kejaksaan, tentunya bermanfaat juga adik-adik. Jadi waktu masuk kejaksaan itu ternyata memang ada baris berbaris juga. Jadi kalau masuk kejaksaan itu kan semi militer ya, meskipun itu PNS, tapi semi militer. Jadi sangat-sangat bermanfaat karena kita secara fisik harus kuat, kemudian harus sehat gitu. Karena kenapa? Yang kita hadapi ini adalah orang-orang yang bermasalah. Artinya kita harus bisa membentengi diri kita. Kita harus sehat, kita harus kuat, kita harus berani, kita harus percaya diri. Gitu. Apalagi saya sebagai perempuan, jaksa perempuan, nggak boleh kalah sama jaksa laki-laki. Gitu. Ketika berhadapan dengan terdakwanya juga kan laki-laki kebanyakan, gitu ya. Yang bermasalah itu laki-laki. Jadi kita harus pandai-pandai bisa membawa diri. Kita harus percaya diri menghadapi pelaku-pelaku. Kalau misalnya kitanya takut, bagaimana kita menyelesaikan tugas-tugas kita, gitu ya. Kalau kitanya takut. Jadi kalau yang mau jadi jaksa harus sehat, harus kuat jasmani rohani, kemudian harus berani, harus percaya diri. Dulu saya juga saya juga belajar bagaimana cara berbicara, bagaimana cara share dengan teman-teman gitu kan. Bagaimana kita ketika berbaur dengan lingkungan, kita harus misalnya gini, ketika misalnya OSIS ada undangan OSIS misalnya sekota Bogor misalnya mengadakan atau misalnya mengadakan SMP 3 mengadakan studi banding OSIS-nya ke sekolah lain misalnya gitu kan. Itu harus dimanfaatkan, adik-adik OSIS harus bisa berinteraksi. Artinya minta ilmunya yang kita belum punya, kita harus berbagi ilmu yang mereka tidak punya. Artinya kita saling share. Jadi kita
masing-masing bisa memenuhi apa kekurangan kita, apa yang kita kelebihan bisa di-share kepada sekolah lain. Nah, kemudian, ketika menjadi jaksa juga, kalau pegawai negeri itu kan mulai masuk kerja pukul 7:30 atau pukul 7, misalnya sampai dengan pukul 4. Kalau kita jaksa itu nggak bisa begitu. Kadang-kadang kita sidang itu sampai malam. Nah, itu makanya gimana fisik kita harus kuat, kita harus sehat. Kemudian ada pertanyaan misalnya, gimana Kak Rika baginya waktu antara rumah sebagai seorang ibu, kebetulan anak saya ada 2 orang. Nah, 1 perempuan, 1 laki-laki. Kan dia juga butuh bimbingan dari Kak Rika sebagai seorang ibu. Misalnya, gitu. Ya, kita harus bisa pandai berbagi waktu juga. Nah, bukan artinya kita full sama pekerjaan, tapi ada hal-hal yang memang harus kita menjadi tugas kita sebagai seorang ibu harus tetap kita kerjakan. Misalnya Kak Rika misalnya harus sidang dari pagi sampai dengan malam hari misalnya. Berarti kita pengawasan terhadap anak-anaknya melalui via online. Begitu kita break untuk istirahat, biasanya Kak Rika telepon anak-anak, apakah dia sudah mengerjakan tugas, mengerjakan PR, apakah sudah makan, apakah sudah sholat, mengingatkan setelah selesai mereka harus istirahat untuk tidur misalnya. Itu tetap dikerjakan. Gimana caranya kita membagi waktu antara tugas kantor dengan tugas saya, tugas Kak Rika sebagai seorang ibu. Harus berjalan dua-duanya. Memang agak sulit sih membagi kadang juga, karena sidang sampai malam, misalnya break-nya hanya 1 kali, kita hanya punya waktu 1 kali untuk ngecek anak-anak. Tapi apapun, apabila ada waktu kesempatannya, ya kita bisa ngecek anak-anak. Kemudian kalau kita sidang juga kan, tidak selalu kecuali ini ya, sidang itu kan ada beberapa kategori, artinya ada beberapa stepnya. Misalnya pertama itu pembacaan dakwaan. Berarti pembacaan dakwaan biasanya dilanjut dengan pemeriksaan saksi. Nah, ketika kita pembacaan dakwaan dan pemeriksaan saksi, tentunya kita harus konsentrasi. Tidak bisa menggunakan handphone, tidak boleh memegang handphone. Artinya kita harus konsentrasi untuk pemenuhan unsur, artinya kita harus bisa membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan kita. Sehingga kita harus fokus. Artinya kan kita harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang harus kita berikan kepada saksi-saksi, kemudian pertanyaan-pertanyaan apa saja yang harus kita siapkan untuk kita bertanya kepada terdakwa terkait perkara yang sedang kita sidangkan. Nah, untuk ini makanya kita harus fokus. Nah, ketika ada waktu untuk istirahat, maka itu waktu harus bisa kita pergunakan dengan sebaiknya. Artinya kita bisa ngecek ke rumah, kemudian kita bisa istirahat makan juga, bisa istirahat isoma. Itu harus kita manfaatkan. Artinya kita itu memang menjadi seorang jaksa itu harus gesit. Gitu. Harus gesit, harus bisa pandai-pandai membagi waktu. Karena pekerjaan kita itu tidak hanya nanti di bidang penuntutan, tidak hanya di bidang kita sidang saja, tapi ada yang lain. Misalnya kita juga ada penyuluhan ke sekolah-sekolah, gitu. Namanya programnya Jaksa Masuk Sekolah. Ada juga, jadi ada beberapa program juga yang bisa misalnya dari sekolah ingin mengundang jaksa untuk menerangkan terkait misalnya perkara-perkara narkotika atau perkara-perkara pelindungan anak atau perkara-perkara bullying misalnya. Boleh pihak sekolah tinggal bersurat ke Kejaksaan Negeri setempat. Misalnya kalau di Bogor bisa menghubungi Kejaksaan Negeri Bogor.
Kemudian kalau Karika di Bandung, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, boleh juga, cuman kan karena wilayahnya terlalu jauh, ya boleh juga mencari kejaksaan negeri yang terdekat. Saya seperti tadi Pak Sofyan misalnya ingin sesekali kita share atau ngobrol misalnya terkait permasalahan apa yang boleh atau yang tidak boleh, bisa juga gitu. Mungkin nanti saya juga bisa berkunjung ke Bogor karena kebetulan orang tua juga rumahnya masih di Bogor, Bapak. Jadi nanti insya Allah kalau misalnya memang ada waktunya, nanti kita bisa langsung misalnya langsung ketemu gitu. Nanti Kak Yuni juga misalnya nanti suatu waktu nanti kita bisa ngadakan langsung offline Kak Yuni nanti misalnya gitu. Kita kunjungan ke sekolah juga bisa gitu ya. Tapi memang kalau untuk yang rutinitas, angkatan kita memang sering online ya Kak Yuni ya. Kita sering mengadakan pembicaranya gantian karena memang alhamdulillah angkatan kita itu banyak yang berhasil. Jadi selain Kak Rika, ada juga yang lain, masih banyak. Kak Yuni termasuk Kak Yuni, orang berhasil juga. Kemudian Kak Arya termasuk orang berhasil juga. Banyak teman-teman angkatan 92 yang lain yang berhasil juga. Memang profesinya berbeda-beda, makanya mungkin nanti Kak Yuni ketika nanti ada online yang lain, itu juga pasti ada angkatan 92 yang profesinya lain, karena memang kami semua variatif, kita semua juga banyak yang berhasil. Nah, harapan dari kami sebagai kakak tingkat dari adik-adik semuanya, kami berharap juga adik-adik itu bisa menjadi orang-orang yang berhasil juga, gitu, yang bisa mengikuti jejak-jejak kami yang sudah berhasil. Kalau misalnya tipsnya dong Kak, kalau berhasil itu seperti apa? Yang pertama, tipsnya itu harus rajin belajar. Bukan artinya harus belajar terus, tidak. Belajar juga harus diimbangi, boleh diimbangi, organisasi ikut boleh, karena belajar itu juga lebih mudah itu langsung praktek. Karena kalau tidak dipraktekkan, ilmu itu tidak akan berkembang juga. Gitu. Nah, kalau Karika ini kan sebagai praktisi. Jadi artinya kalau misalnya kita di undang-undangnya nih, kita keluar undang-undang terbaru misalnya. Misalnya ada undang-undang TPKS, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang baru misalnya. Sekarang kan lagi disosialisasikan, tapi kan sudah disahkan. Nah, Karika sebagai jaksa harus bisa mensosialisasikan kemana? Semuanya. Mau ke perkumpulan RT RW, mau ke dinas-dinas, mau ke sekolah, mau ke kampus-kampus, karena biasanya kalau undang-undang itu kan kalau sudah diundangkan itu masyarakat itu dianggap tahu gitu. Tapi kebanyakan kan masyarakat itu ada yang memang update terus, ada yang tidak. Makanya di kita juga ada program sosialisasi. Jadi berbagai macam boleh undang-undang apa saja misalnya. Kak, minta sosialisasi tentang bahayanya narkotika untuk anak-anak di sekolah. Kak, perlu sosialisasi tentang bullying larangan bullying di sekolah misalnya. Terus perkelahian antar pelajar misalnya. Boleh gitu kan. Nah, itu jadi biasanya Karika kalau misalnya ada undang-undang baru, kemudian undang-undang lama juga tidak menutup kemungkinan sesuai request, kita pasti akan sosialisasi. Karena biasanya kalau sosialisasi itu masyarakat itu lebih mudah paham, lebih mudah mengerti. Jadi adik-adik ketika belajar
paling tidak harus ada diaplikasikan. Misalnya pelajaran PKN, banyak yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga itu menjadi habit, gitu ya. Jadi akan diingat terus. Kalau hanya belajar, apalagi belajarnya hanya pas mau ulangan aja, lupa semuanya nanti. Jadi kalau diaplikasikan bisa lebih mudah dipahami, lebih mudah dimengerti. Organisasi juga penting. Jadi harus secara berimbang. Terus misalnya gini, Karika aku punya hobi loh. Hobiku misalnya olahraga, hobiku musik, hobiku tari. Boleh, boleh. Itu memang harus berimbang. Nah, untuk apa namanya, di kejaksaan juga kan yang punya hobi dan sebagainya itu bermanfaat juga. Nah, dari SMP ke SMA punya punya hobi, kemudian punya prestasi. Nah, itu kan bisa masuknya jalur prestasi, itu bisa dimanfaatkan. Nah, itu tuh bisa amat sangat berguna buat adik-adik. Nah, kemudian selain itu apa Rika ya? Kalau belajar sih sudah pasti ya. Pengaplikasian tadi sudah pasti. Terus belajarnya harus berimbang, ya, gitu ya. Terus yang penting harus punya tekad, harus punya keinginan menjadi orang yang pintar, orang yang mampu. Kalau kitanya ogah-ogahan, kitanya nggak punya niat, gimana kita bisa menjadi orang yang berhasil. Nah, selain dari kita beberapa hal tadi, adik-adik juga harus bisa pintar berbagi waktu, misalnya kapan waktunya untuk belajar, kapan waktunya untuk bermain, kapan waktunya untuk melakukan hobi gitu ya. Itu harus kita bagi waktu. Kapan waktunya istirahat, itu juga harus dilakukan secara berimbang. Gitu. Terus kemudian adik-adik juga harus mengikuti update informasi, karena sekarang lebih banyak anak-anak adik-adik itu dituntut untuk lebih kreatif, jangan bersifat pasif. Artinya jangan menunggu hanya bu guru atau pak gurunya menerangkan pelajaran ini, tapi harus mampu berkreasi atau mempunyai ide-ide atau bisa menggali ilmu sendiri. Kalau tidak mengerti, bisa ditanyakan kepada guru. Nah, di Bandung juga kebetulan di sekolahnya anaknya Karika kan ada juga yang SMP di SMP 7 Bandung. Nah, itu kebetulan anak-anaknya juga kreatif. Dia kemarin ini banyak yang jadi juara internasional. Nah, jadi harus kreatif mencari momen-momen atau lomba-lomba online juga gitu. Kemarin SMP 7 di Bandung dia mencari lomba-lomba, misalnya lomba tari internasional, lomba lukis internasional, banyak lomba biola internasional, lomba puisi internasional, ada yang di Turki, ada yang di mana. Itu semuanya by online, itu bisa berhasil dan pialanya banyak banget. Supaya SMP Negeri 3 Bogor juga bisa sekreatif itu. Bisa Bapak Ibu guru kepala sekolahnya juga mencari-cari lomba-lomba apa saja yang bisa diikuti oleh adik-adik, sehingga selain nanti sekolahnya menjadi sekolah kreatif, dan anak-anaknya juga bisa menyalurkan semua kreativitas, ide, pemikiran, dan lain sebagainya. Nah, di sana juga di Bandung juga ada kayak lomba robot, misalnya itu robotik, kemudian lomba banyak lah. Jadi selain anak-anak juga, misalnya anak-anak nih ada yang menemukan lomba, bilang sama sekolah, Pak Guru, Bu Guru, saya nih ada nih lomba bisa mengatasnamakan sekolah, khusus anak SMP misalnya, kelas 7, kelas 8, misalnya, kelas 9 misalnya.
ikut serta Bu. Nah, biar nanti Bu Guru, Pak Gurunya yang cari informasinya. Adik-adik persiapin. Nanti tinggal ikut lomba. Nah, Ibu Bapak Gurunya juga harus mendukung. Nah, seperti itu. Artinya, apapun profesinya, kita harus kreatif. Apapun profesinya, kita bisa harus menguasai ilmunya. Ketika kita menguasai ilmu, apapun penghalang, insya Allah bisa kita selesaikan. Nah, mungkin itu aja yang Karika sampaikan. Nanti kita lebih detailnya mungkin bisa kita sambil tanya jawab, biar kita lebih hidup, biar kita lebih atraktif. Itu Kak Yuni. Nah, mungkin itu aja. Ya. Baik, terima kasih banyak Karika. Kita kasih aplaus yuk lewat online. Tangan. Terima kasih. Banyak sekali ilmu yang bisa yang bisa dikaji, bisa ya dari Karika tadi, banyak sekali motivasi yang bisa adik-adik ikuti untuk ke depan bagaimana menjadi orang yang sukses. Betul sekali Karika. Modal public speaking itu modal utama ketika kita akan berada di dunia luar ya. Kita masuk SMA nanti kelak juga nanti kita tetap harus komunikasi. Ketika lulus SMA juga kita tetap harus komunikasi, dan komunikasi adalah faktor utama yang paling nomor satu yang harus kita kuasai. Betul sekali. Apalagi Karika ya, di dunia jaksa itu pasti harus banyak pandai-pandainya untuk berbahasa, untuk berkelit gitu ya, kemudian berdebat. Betul Kak Yuni. Menyanggah ya. Jadi faktor penting sekali ini public speaking ini gitu. Nah, ya, kalau ini Kak Yuni, kita kalau misalnya di persidangan, kita berdebatnya dengan siapa? Dengan penasihat hukum. Karena kalau penasihat hukum kan membela terdakwa. Sementara kalau kami jaksa membela korban. Ya tentu saja kita harus kuat argumentasi. Gitu. Kalau kita nggak kuat argumentasi, kita kalah. Nanti karena hakim itu menilai, hakim yang menilai pembuktian, hakim yang menilai barang bukti, hakim yang menilai apa jawaban saksi. Nah, itu sangat penting. Makanya public speaking itu amat-amat sangat penting. Jadi diupayakan semua adik-adik apalagi yang ikut OSIS harus bisa berbicara. Kalau perlu ibu bapak gurunya ngadakan lomba untuk pidato atau lomba untuk public speaking. Gitu Kak Yuni. Iya betul. Nah, berbicara tentang public speaking, nanti bolehlah kapan-kapan. Kebetulan saya memang juga trainer public speaking di salah satu lembaga public speaking di Bogor. Jadi mungkin nanti pihak sekolah kita bisa berbagi untuk berbagi ilmu tentang public speaking ya. Jadi mungkin nanti next kita akan bikin program juga untuk adik-adik bagaimana menjadi seorang public speaker yang baik. Ya, nanti juga kalau nih sekalian juga nih nanti kalau mau ikut public speaking ada kelas nanti tanggal 23 minggu depan di kelas lembaga public speaking. Saya juga ngajar juga di situ. Barangkali ada yang mau ikut boleh nanti bertanya-tanya. Kalau misalnya sekolah pun mau mengundang khusus untuk ilmu public speaking, enggak dipersilakan, saya bersedia untuk bisa berbagi selama waktunya memang sesuai gitu. Dan nanti mungkin suatu saat nggak mungkin juga ya Karika, kita akan datang bareng ya, kita berbagi ilmu ya. Saya senang hati nanti kalau memang waktunya pas, nanti pas saya ke Bogor, saya nanti ingin hadir juga. Di acara Agustus mungkin kita akan coba membuat lagi program-program yang bisa membantu sekolah untuk adik-adik kelas kita ya, untuk menjadi orang yang sukses berhasil ke depannya gitu. Mungkin ada dari adik-adik yang ingin bertanya? Gimana adik-adik yang ingin bertanya? Ini Karika ini kan seorang ibu nih, sibuk nih jaksa. Kalau kemarin saya nonton ini Karika, saya iseng-iseng nonton di tengah lagi istirahat kantor tuh, jam istirahat. Saya lihat ternyata ada drama Korea pengacara autis tuh. Ternyata bisa juga ya orang autis bisa berprofesi gitu. Dan itu pun memang modal utamanya adalah berbicara dan pikiran tadi kita. Bagaimana kita menghafal.
bagaimana kita bisa menguasai ilmu kita dengan cara menghafal. Nah, ini penting banget ternyata di dalam dunia pengadilan ya, Mbak Rika ya. Mbak Rika ya. Sebenarnya gini, meskipun misalnya kita ngeliat dari film, tapi misalnya orang bilang, itu kan di film. Enggak. Sebenarnya gini, autis itu kan bukan artinya dia tidak mampu. Justru autis itu ada yang berbagai macam. Jadi autis juga ada yang memang autis dia berkebutuhan khusus, dia punya kekurangan, dan ada juga dia autis tapi dia mempunyai kelebihan. Ada yang contoh, Karika punya teman anaknya autis, tapi dia bisa jadi notaris. Dia belajar sekarang masih kuliah di notaris. Tapi memang tergantung tekad dan niat. Betul, kemauan ya. Nah, kemauan, betul. Dan bukan artinya dia sebagai autis dia tidak mempunyai kemampuan ada. Nah, Karika pernah juga punya ini pengalaman korban perkara KDRT. Nah, lucunya yang di KDRT itu suaminya oleh istrinya. Nah, si suaminya ini dia autis gitu. Tapi dia punya kelebihan. Gitu, dia nggak bisa fokus. Dia bukan artinya dia nggak bisa berpikir seperti kita berbicara atau dia speaking itu dia bagus, bahasa Inggrisnya dia pintar. Tapi dia memang punya kekurangan, artinya dia tidak bisa fokus. Ya, tapi dia diterima di bank di luar negeri itu, gaji dia dolar, banyak gaji dia. Jadi artinya kalaupun mempunyai kekurangan bukan halangan untuk menjadi orang yang sukses. Gitu. Iya betul ya. Malah itu dijadikan suatu kelebihan ya. Bahwa ternyata orang yang artinya yang mungkin orang menganggap itu tidak normal, tetapi sebetulnya dia punya kelebihan. Nah, apalagi orang yang normal yang segalanya itu dikasih kesempurnaan oleh Allah, pastinya harus bisa jauh lebih sukses. Cuman caranya nih tinggal kembali kepada diri kita. Mindset kita mau seperti apa? Apakah kita mau menjadi mindsetnya orang berhasil? Apa hanya biasa aja deh, gini-gini aja. Nanti juga toh hidup mengalir. Nah, itu orang yang mungkin tidak akan pernah berhasil jika orang yang tidak memiliki suatu keinginan, tidak memiliki suatu harapan, tidak memiliki suatu mimpi, suatu cita-cita ya. Kalau dulu Karika mungkin belum punya cita-cita, langsung mulai memikirkan ya, ini kira-kira saya ke depan mau jadi apa gitu kan. Sebenarnya dulu sih awalnya Karika tuh inginnya jadinya psikolog. Tapi kan tetap setiap orang jalan hidupnya berbeda ya. Ketika ingin menjadi psikolog tapi tidak kesampaian, ada jalan lain yang bisa diraih dan alhamdulillah sukses. Gitu. Karena apapun profesinya, kalau kitanya punya niat, kitanya tekun, kita bisa. Seperti itu Kak Yuni. Nah, keren banget nih Karika, motivasinya luar biasa. Nah, itu adik-adik perlu dicontoh nih Karika ya. Beliau berhadapan dengan banyak orang yang mungkin kalau kita lihat, wah, ngeri amat ya, ini ada kasus A, B, C, D gitu ya. Tapi ternyata Karika sebagai seorang wanita, seorang ibu, mampu menguasai medan hukum ya. Beberapa kasus yang mungkin berat juga mungkin ya. Itu luar biasa sekali, memang keren banget Karika. Oke, adik-adik ada yang ingin bertanya nih? Kalau ini nih kita Kak Yuni mau tanya dong. Bu Yoyo, silakan. Iya Bu Yoyo. Iya. Assalamualaikum Karika. Waalaikumsalam Bu Yoyo. Aduh, senang banget nih bisa ketemu dengan Kak Rika. Tadi mendengar paparannya sangat menarik. Sangat menarik dan setelah dicermati itu memang dibutuhkan banget oleh para siswa dan sangat-sangat banyak yang bisa dijadikan ilmu dalam kesehariannya dan sebagai motivasi juga bahwa mereka berorganisasi ternyata luar biasa untuk pembentukan sikap, karakter, kepribadian dan sangat berguna saatnya di dunia kerja. Luar biasa. Jadi mereka sekarang mungkin sudah lebih paham, oh hubungannya ini loh, ini banget, berguna banget.
Nah, itu komentar saya yang pertama. Yang kedua ada sedikit pertanyaan tentang pengadilan anak. Oh ya. Bagaimana dengan pengadilan anak nih? Sementara kan yang kita saksikan, yang kita lihat selama ini kan di televisi dan pada faktanya pengadilan orang dewasa yang mungkin usianya 17 tahun ke atas. Ya. Nah, bila ada masalah yang berhubungan dengan usia anak di bawah 17, sementara didamaikan tidak bisa sampai akhirnya melapor pada kepolisian dan sampai pada tingkat kejaksaan. Nah, bagaimana tuh ceritanya nih? Pengen tahu juga nih biar mereka juga nih anak-anak sekarang bisa paham bahwa ternyata pengadilan anak itu ada loh, atau mungkin tidak ada. Tapi yang pernah saya dengar dulu di Tangerang ya, di Jakarta ada juga kasus-kasus tertentu ada di bawah usia. Tapi saya tidak tahu banyak, cuma pernah dengar selintasannya. Nah, mungkin Kak Rika bisa menjelaskannya. Ya. Enggak, Kak Rika, hanya itu aja. Ya, saya langsung aja ya Kak Yuni ya, saya jawab ya. Baik. Ya, terima kasih Bu Yoyo. Ya, saya juga kebetulan Kak Rika itu juga termasuk jaksa anak. Jadi mempunyai surat keputusan atau SK khusus untuk menangani perkara anak, kebetulan Bu Yoyo. Memang kita untuk pengadilan anak itu ada khusus. Jadi peradilan anak itu nanti kita persidangannya juga. Kenapa lebih banyak perkara anak itu tidak terekspos? Karena memang kalau untuk perkara peradilan anak itu tertutup sidangnya. Nah, ruangannya khusus untuk ruang sidang anak. Jadi tidak boleh terekspos keluar. Memang seperti itu. Sudah ada aturannya di peradilan anak, undang-undangnya. Nah, penanganan anak-anaknya juga khusus. Untuk jadi kalau untuk perkara anak sekarang itu ya. Nah, untuk perkara anak itu sekarang lebih kita RJ, restorasi justice, gitu kan? Tapi tidak menutup kemungkinan juga perkara-perkara masuk ke persidangan apabila restorasi justice itu tidak tercapai, tetap maju ke persidangan. Nah, masuk ke persidangan ini kalau untuk ditahan atau tidak ditahannya anak, dititipkan di LP atau dititipkan di lembaga-lembaga tertentu, itu ada beberapa gitu. Misalnya kayak narkotika bisa kita titipkan di lembaga di LPA, bisa di LPA, bisa juga. Terus yang perkara-perkara pencurian dan sebagainya. Hanya saja untuk anak-anak yang dia melakukan tindak pidana, misalnya pembunuhan, nah itu kita berlakukan ancaman hukumannya separuh dari ancaman orang dewasa. Dan perlakuannya tetap kita memberlakukan peradilan anak. Karena memang sudah ketentuannya seperti itu. Harus memberlakukan peradilan anak. Jadi peradilannya khusus Bu Yoyo kalau untuk anak. Makanya Karika berharap anak-anak SMP 3 semuanya baik-baik. Semuanya tidak ada yang terlibat suatu permasalahan. Ya, jangan sampai terlibat. Jadi kalau segala sesuatu jangan menggunakan emosi. Harus dibicarakan secara baik-baik. Seperti itu. Mungkin itu Bu Yoyo. Jadi memungkinkan ya anak juga masuk ke dalam pengadilan. Dimungkinkan dan peradilannya nanti khusus. Memang gedungnya ya masih tetap di pengadilan negeri. Di pengadilan negeri Bu. Pengadilan negeri. Di pengadilan negeri. Nah, kita jaksanya yang bersidang ke pengadilan. Begitu. Tapi di pengadilan itu ada ruangan khusus anak, ruang sidang anak.
Gitu. Dan peradilannya harus menggunakan tata cara peradilan anak. Gitu. Dan undang-undang sudah mengatur seperti itu. Itu Bu Yoyo. Makasih Kak Rika. Ya, sama-sama Ibu. Kembali Teh Yuni. Sekolahan juga nanti ada apa namanya? Ada divisi khusus untuk ini ya. Bisa diinisiasi untuk terkait dengan hukum yang hubungannya dengan apa pengadilan dan lain sebagainya juga ya, untuk memberikan pengarahan juga terkait dengan apa namanya hukum-hukum terkait dengan anak. Ini hati-hati juga nih adik-adik adik-adik SMP 3 nih yang sampai ada tawuran ya. Tawuran. Bisa dilaporkan sama Karika nih. Gitu. Atau nanti Iya, makanya kalau perlu kan tawuran, jangan sampai tawuran. Nah, memang sekarang yang lebih memang harus lebih disosialisasikan tuh seksualitas itu, karena kan pendidikan seksualitas itu sudah sangat penting gitu. Karena supaya pendidikan itu anak-anak lebih mengetahui banyak sekali perkara-perkara persetubuhan, cabulan di sekolah-sekolah khususnya. Hanya harus ada pendidikannya, ancaman hukumannya dan sebagainya gitu. Ya. Pendidikan. Termasuk juga LGBT ya. LGBT. Nah, itu juga apa namanya, kita juga di sekolah harus aware juga ya terkait dengan siswa-siswa, harus memperhatikan juga hubungan-hubungan apa namanya ya, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Nah, itu hati-hati juga nih adik-adik nih. Itu masuk dalam perkara juga ya Karika ya. LGBT, pergaulan bebas, kemudian tawuran. Iya. Sangat penting. Jadi memang pengetahuan sekarang kan banyak. Karika juga banyak nangani perkara korban kayak gitu. Itu tuh sangat penting karena memang sekarang banyak tingkat perkara seksualitas itu meningkat. Jadi apakah anak dengan anak? Nah, jadi yang sekarang meningkat itu di kalangan anak-anak itu seksualitas dan kekerasan, gitu. Kan karena banyak video-video ya, video-video yang durasinya memperlihatkan ya anak-anak zaman sekarang kan yang udah kekerasan sesama siswa misalnya. Kemudian banyak, makanya pendidikan itu sangat penting. Jadi anak-anak itu harus tahu mana yang dilarang. Kan seperti misalnya pendidikan seks itu kan orang lain tidak boleh menyentuh hal-hal tertentu, bagian-bagian inti tertentu, yang ini, baik oleh orang dewasa, orang lain, atau oleh keluarga, atau kan ada beberapa pembelajarannya gitu. Seperti itu, Kak Yuni. Ya, nah itu adik-adik ya. Tadi kita dengarkan sendiri dari Karika. Oke, ada pertanyaan lagi dari adik-adik. Tadi kita sudah ada bergabung juga nih Kak Taufik, alumni SMP Negeri 3 angkatan 85 ya Kak Taufik ya. Halo Kak Taufik. Nah, adik-adik ada yang ingin bertanya, nanti saya akan kasih hadiah nih. Dua voucher GoPay. Satu pulsa, satu GoPay. Satu lagi ini saya kasih karya saya, ini buku. Kelihatan nggak, Karika? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Bu. Maaf, ini lagi di kendaraan. Oke, Kak Topik, nggak apa-apa. Ini buat adik-adik kelas untuk dihadiahkan kepada ibunya pada hari ibu nanti. Ini tulisan salah satunya, tulisan saya ada di sini bersama dengan orang-orang yang berhasil juga. Gitu. Jadi silakan yang ingin bertanya. Satu, saya akan kasih satu GoPay sebesar 25.000 dan pulsa sebesar 25.000, dan ini untuk hadiah ibunya. Silakan diberikan hadiah untuk ibu jadi hari ibu. Ada yang ingin bertanya? Saya Kak. Oke, siapa? Saya belajar Suti Jailani dari Sekdit 2 kelas 7. Abdul Aziz ya? Iya. Oke, ya. Apa pertanyaan? Gimana sih kesannya jadi kejaksaan?
terus cara kerja-kerjanya, dan gimana sih caranya untuk masuk jadi kejaksaan? Untuk menjadi jaksa gitu ya. Iya, Silakan Kak Rika, bagaimana sih kerjanya jaksa itu apa gitu ya? Terus gimana sih kok saya pengen jadi jaksa, kira-kira bagaimana gitu? Terus jaksa itu sebetulnya Iya. Abdul Aziz kelas berapa? Kelas 7 atau kelas 8? kelas 7, Kak. Kelas 7. Ya, gini. Jadi kalau kakak manggilnya apa nih? Biasanya dipanggil apa? Abdul aja. Abdul aja. Oke. Nah, Abdul, kalau misalnya cita-citanya Abdul ingin jadi jaksa, Kak Rika gimana? Ya. Abdul yang pertama, yang utama adalah harus belajar dengan baik dulu sampai lulus dari SMP ya. Kemudian melanjutkan ke SMA, kemudian kuliah di Fakultas Hukum. Nah, kemudian selama di sekolah SMP, ikut organisasi OSIS nggak? Ikut. Ikut. Oke, berarti kalau ikut harus mengembangkan diri, harus bisa berbicara, harus bisa komunikasi dengan orang lain, harus bisa komunikasi dengan guru, harus bisa komunikasi dengan semua orang, harus punya banyak teman, harus punya wawasan yang luas. SMP, manfaatkan selama di OSIS, harus bisa mengembangkan diri. Abdul tuh cocoknya Iya, Kak. pengembangan diri. Nanti kemana nih? Gitu. Misalnya mengembangkan misalnya ide kreativitasnya apa gitu. Itu boleh karena nanti apapun yang nanti diperoleh dari SMP, SMA, kuliah itu bakal berguna nanti untuk masuk kejaksaan. Nah, kalau untuk masuk kejaksaan biasanya nanti ada misalnya begitu lulus kuliah mau masuk kejaksaan, lulus Fakultas Hukum nih. Nah, nanti lulus kemudian nanti biasanya ada pembukaan lowongan kejaksaan. Biasanya nanti ada link. Nah, dari kejaksaan itu biasanya mengeluarkan link. Link kejaksaan itu nanti ini deh daftar. Penuhin syarat-syaratnya. Nah, gimana sih Kak Rika kalau misalnya udah daftar? Nah, administrasi pendaftaran kayak ijazah, rapot, kayak gitu-gitu harus lengkap. Itu administrasi ya. Kesehatannya harus sehat. Nilainya Kemudian ada khusus untuk nilai khusus nggak? Nah, itu harus kuat fisik karena ketika masuk ke kejaksaan itu nanti ada tes fisik, tes renang, tes fisiknya lari keliling berapa keliling. Nah, itu harus bisa. Nah, kemudian cek kesehatan nanti harus sehat karena nanti ada cek kesehatan secara keseluruhan. Itu harus nanti ada tesnya. Nah, kemudian nanti ketika masuk kejaksaan harus siap ditempatkan di mana saja. Itu, ditempatkan di mana saja. Nah, kemudian daftarnya kan karena link, nanti kan asalnya di mana? Misalnya asalnya dari Bogor. Nah, kemudian apa sih tugasnya jadi jaksa? Tugasnya itu melakukan penuntutan, melakukan penyelidikan, penyidikan, banyak tugasnya, melakukan penyuluhan. Itu tugas jaksa. Selain itu juga kita ya menegakkan keadilan, kemudian kita juga sebagai sebagai salah satu penegak hukum harus bisa mengayomi masyarakat. Gitu ya, Abdul. Iya, Kak. Oke, Terima kasih, Abdul. Sama-sama, Kak. Oke, Abdul, mau pilih mana? 25, 25. Apa? Hadiah apa? GoPay 25.000 atau pulsa 25.000 atau buku untuk ibunya? GoPay aja deh. GoPay 25. Oke, nanti kasih nomornya ke Bu Yoyo ya, nomornya ya. Nanti kita. Oke, ada lagi? Dua lagi kesempatan untuk siswa. Saya Kak. Ya Aldo, silakan Aldo. Saya ingin bertanya, untuk sidang anak itu kan dilakukan secara tertutup. Nah, itu ada tempat khususnya atau langsung di mana gitu? Ya. Kalau untuk sidang anak itu, sidangnya tetap di pengadilan. Tadi siapa yang tanya ya tadi namanya? Nama saya Aldo Keander. Oh, Aldo. Panggilannya Aldo ya. Aldo, kalau untuk sidang perkara anak itu, nanti sidangnya tetap di pengadilan negeri. Hanya saja nanti ada ruangan khusus sidang anak.
ruangan tunggu anak, semuanya ruangan khusus untuk anak. Gitu. Nanti tata caranya sudah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak. Gitu. Ya. Terus apa lagi yang mau ditanya, Aldo? Itu yang menyidangnya siapa ya, Kak? Jaksa juga atau siapa? Nah, baik. Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Yang untuk tadi yang menyidangkannya siapa, Kak Rika? Yang menyidangkannya tetap jaksa, yaitu jaksa yang sudah memiliki sertifikat sebagai jaksa anak. Tentunya hakimnya juga sama, hakim yang sudah mempunyai sertifikat sebagai hakim anak. Nah, kemudian sidangnya di ruangan sidang anak. Seperti itu. Terus ada keunikannya lagi. Kalau sidang anak itu majelis hakim tidak menggunakan toga. Jaksa juga tidak menggunakan toga karena tata caranya udah seperti karena penanganan sidang anak itu tata caranya sudah diatur khusus dalam undang-undang. Jadi baik jaksa maupun majelis hakim menggunakan pakaian safari ketika melakukan persidangan. Itu Aldo. Oh iya, terima kasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Jadi pakaiannya bebas ya, safari. Pakaiannya bebas. Saya tidak menakutkan ya. Iya. Gitu. Oke, Aldo, mau pilih apa? Pulsa 25.000 atau? Kak Yuni, biar menarik, boleh juga nanti ada pulsa dari saya 3, besarannya 50.000. Nanti boleh kirim nomor handphonenya nanti biar dicatat siapa yang bertanya, nanti nomor handphonenya dicatat, nanti saya kirim 50.000 satu nomor telepon. Oke, nah itu Kak Rika mau kasih ke Aldo atau gimana? Boleh Aldo? Mau? Ya. Boleh Kak, boleh Kak. 50 ya. Nanti Kak Rika kirimin, nanti minta nomor teleponnya. Ya, boleh nanti di direct message di Zoom-nya ke Kak Rika nomornya. Aldo. Ya. Oke. Nah, itu tuh menarik sekali tuh, ada hadiah dari Kak Rika 50.000, 2 lagi pulsa. Ada lagi yang ingin bertanya atau hangus saja? Gimana? Nggak ada yang mau nanya lagi nih? Clarissa nggak nanya, Clarissa? MC nggak mau nanya nih, MC. Ini ada 2 kesempatan loh dari Kak Rika, itu 50.000, 2. Nggak ada yang mau tanya lagi? Aku mau nanya dong. Boleh. Silakan, Bunga Raudia. Apa bedanya proses menjadi jaksa dan hakim? Oke. Proses menjadi jaksa dan hakim ya. Siapa yang nanya? Clarissa ya? Oh, Bunga ya? Bunga kelas berapa, Bunga? Kelas 8. Bunga kelas 8. Baik. Nah, kalau sebentar ya. Kak Rika minta waktu dulu sebentar. Mau ngecas ini dulu sebentar. Bentar ya. Ya, Kak, nggak apa-apa. Oke, Bunga, kalau untuk kehakiman sama kejaksaan itu memang berbeda. Kami sama-sama aparat hukum, tapi memang berbeda. Tapi kalau secara keseluruhan, untuk masuk ke menjadi seorang hakim atau menjadi seorang jaksa, tesnya itu pasti sama. Ilmu pengetahuan umum, ilmu pengetahuan khusus terkait hukum, kemudian tes fisik, karena fisik itu sangat penting. Jadi untuk hakim, untuk jaksa, fisik itu sangat penting. Jadi harus bisa lari misalnya sekian per detik, karena dihitung. Jadi kalau mau jadi seorang jaksa atau jadi seorang hakim, persiapkan fisik, mental, kemudian kalau ilmu pengetahuan udah pasti, karena ada pengetahuan umum dan pengetahuan kekhususan terkait hukum. Nah, jadi
meskipun berbeda, ya hakim nanti di bawah mahkamah di bawah Kumham, Kementerian Hukum dan HAM. Kalau kejaksaan di bawah Kejaksaan Agung, tapi semuanya sama. Ilmu pengetahuan, kekuatan fisik itu harus kuat. Tes fisik itu wajib ya, Kak? Wajib, karena nanti dites. Karena meskipun misalnya gini, Bunga nilainya bagus untuk nilai akademiknya, tapi karena misalnya nilai olahraganya jatuh, nggak akan bisa. Nggak akan, maksudnya karena diakumulasi nilainya nanti. Nanti nomor ininya diakumulasi. Jadi alangkah baiknya harus tes fisik secara seimbang. Seperti itu. Jadi bukan hanya pengetahuan ya, bukan hanya akademis ya, fisik juga bukan, ya. Bukan hanya akademis saja, tapi fisik juga. Tapi untuk masuk tes ke hakim itu sama aja, Kak, sama kayak jaksa? Sama aja. Sama aja, semua bahasa. Kalau punya kemampuan bahasa Inggris, boleh jawabnya speaking English. Kalau misalnya punya kemampuan bahasa asing lain, boleh, silakan. Kemudian biasanya nanti itu ditanya terkait skripsi. Ketika kita skripsi, nanti boleh ditanya. Pasti ditanya sama yang ini. Terus kemudian terkait masalah hukum, ilmu pengetahuan, gitu. Terus kemudian fisik. Fisik itu juga di setiap tes pasti fisik. Makanya harus kuat, karena kan kita berhadapannya dengan siapa? Berhadapannya dengan para penjahat. Jadi kita harus lebih kuat dari mereka. Berarti sekarang ilmu PPKN harus lebih ini ya, Kak ya? Iya. P4-nya juga ya? Lebih kuasai gitu. Jadi paling tidak dasar-dasar basic seperti kan undang-undang, semua undang-undang basicnya kepada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kepada butir-butir Pancasila. Itu harus hafal. Kita dulu Kak Yuni kita harus hafal ya. Zamannya Pak Ateng dulu. Satu buku harus hafal di kepala ya. Iya, maju ke depan sendiri-sendiri kita. Kalau zamannya Kak Dika dulu begitu loh. Tuh. Berdiri di depan, pegang kuping ya. Kalau nggak hafal dipukul pakai penggaris. Wah, iya. Masih ingat betul. Pak Ateng luar biasa. Tapi ternyata membekas kepada kita ya Kak Rika ya. Iya. Semakin mudah untuk menghafal gitu ya, karena sudah terbiasa SMP dulu ya. Sering gembleng sama Pak Alek dan Bu Ida ya. Zaman. Dulu juga saya pernah mewakili SMP Negeri 3 tuh untuk cerdas cermat P4 ya. P4. Iya. Dulu SMP 3 mewakili sekolah lawan 2 SMP, SMP 5 dan SMP 1. Saya mewakili sekolah untuk di SMP 3 waktu itu. Dan juaranya juara kedua atau juara ketiga saya lupa. Dan itu betul-betul banget P4 dan Pancasila serta undang-undang betul-betul di Kayu ini ada pengalaman tuh. Tadi Kak ini lebih sebetulnya bobotnya lebih tinggi mana nih untuk penerimaan ilmu pengetahuannya itu lebih tinggi kemana nih akademisnya kalau dilihat bobotnya, apakah di jaksa, apakah di hakim atau di pengacara? Kalau pengacara, kalau pengacara kan dia basicnya gini. Kalau pengacara dia sarjana hukum aja, kemudian ada pendidikannya sedikit, ada pendidikannya sekian lama, setahun kemudian ikut ujian bisa masuk. Kalau lulus bisa masuk. Tapi kalau kejaksaan itu memang harus masuk ke kejaksaannya dulu. Nanti kalau mau jadi jaksa ada pendidikannya lagi. Nah, ada tesnya lagi, gitu. Baru bisa dipanggil untuk pendidikan jaksa. Oh, spesialis. Ya, jadi kalau di kejaksaan itu begitu kita diterima di kejaksaan, kita ditempatkan di staf dulu, staf administrasi dulu. Kita di sana nanti belajar. Jadi belajar teknisnya itu adalah setelah kita
diterima di kejaksaan. Jadi begitu kita terima di kejaksaan, kita nggak langsung jadi jaksa. Begitu kami diterima di kejaksaan, kami jadi administrasi dulu. Bagian administrasi, kami harus belajar dulu nanti. Belajar tentang teknik administrasi, pengadministrasian di kejaksaan seperti apa, kemudian administrasi penanganan perkara seperti apa. Nah, kemudian baru nanti setelah kita setahun atau setahun setengah kita administrasi, baru nanti ada tes untuk panggilan pendidikan jaksa. Nah, tapi setelah masuk kejaksaan juga nggak langsung kita masuk staf, kemudian kita tidak ada pendidikan, ada namanya pendidikan teknik administrasi kejaksaan. TAK namanya kita sebut. Itu jadi kita nanti ikut TAK dulu. Nanti kita kembali ke kesatuan. Sudah kembali ke kesatuan, nanti setelah setahun atau setahun setengah kemudian ada panggilan untuk pendidikan jaksa. Begitu. Oke, baik. Nah, ini waktunya sudah menunjukkan 9:21 nih, kita lewat nih. Oke, baik. Mungkin nggak ada lagi nih yang bertanya ya? Kita tutup. Aku nanya, Kak. Oke, Clarissa berarti. Sebelumnya Tadi terima kasih, sebentar Kak. Kak Yuni, tadi siapa Bunga ya? Bunga. Ya. Bunga hadiahnya mau milih yang mana tadi? Halo? Kenapa? Hadiahnya mau milih yang mana? Tadi ada 25.000 pulsa, buku untuk ibunya, sama dari Karika 50.000. Yang mana ya? Boleh. Yo, Kalau mau pulsa dari Karika nanti ke ini ya, ditulis nomor teleponnya ya. di Zoom. Ya udah Di deh, Zoom boleh. ya. Oke. Boleh bebas. Satu orang lagi ya. Dari Kak Yuni masih ada buku, masih ada pulsa 25, sama dari Karika Aku pulsa satu aja lagi. deh. Pulsa 50. Pulsa aja. Karika, tiga orang sudah ya Karika ya? Ya. Aldo. Nah, kalau Bunga kalau pulsa dari Karika tulis nomor ya. Di kolom chat. Ya. Oke. Makasih ya, Kak. Oke. Lanjut Kak Yuni. Silakan. Kak Yuni. Oke, iya Bu Yoyo. Nanti setelah acara kegiatan ini, siswa yang mengikuti acara dari Karika ini akan dilombakan untuk membuat puisi dari paparan yang Karika sampaikan. Nah, itu nanti puisi yang terbagusnya akan dibacakan besok hari Senin. Jadi mereka setelah mendengarkan paparan dari Karika, mereka akan membuat puisi. Nah, itu sebagai bagian dari acara kelas meeting, sebagai lanjutan. Karena kakak-kakak OSIS ini, pengurus OSIS ini kan tidak ikut acara lomba di sekolah, di kelas meeting. Makanya ini menjadi bagian kegiatan lanjutan, nanti mereka lombanya membuat cipta puisi dengan tema Ibuku, Idolaku, berdasarkan paparan dari Kak Rika. Begitu Kak, hanya sekedar informasi saja. Jadi akan ada tindak lanjutnya. Mangga dilanjut Kak Yuni. Berarti nanti buku buat hadiah utama pada saat perlombaan aja Bu Yoyo ya, untuk hadiah itu. Oke. Karena waktunya sekarang udah 9:30 ya. Nah, mereka sangat antusias sekali sepertinya nih ya. Iya betul. Siswa semakin siang semakin menarik. Saya sendiri semakin sangat tertarik banget gitu. Kayaknya aduh sayang banget ini acara kalau dilewatkan begitu saja. Nanti insya Allah karena Kak Yuni biasanya ada Google ya, disampaikan di YouTube-nya. Ini akan menjadi bagian materi yang akan saya sampaikan untuk siswa kelas 9 dalam materi pemilihan karir. Nanti ini menjadi materi khusus. Terima kasih banget Kak Rika, terima kasih. Ini tambahan materi buat saya banget. Terima kasih Mangga Kak Yuni. Terima kasih Bu Yoyo. Tadi ada Aldo yang dari Karika, kemudian Bunga, satu lagi ke Clarissa ya? Clarissa, iya Clarissa. Ya, Saya nanya jika kita terkena bullying terus mau ingin melaporkan sendiri, kita sendiri juga bisa melaporkan atau harus ada pendampingnya lagi? Oke. Makasih Clarissa, pertanyaannya bagus. Jadi gini, kalau ada bullying di sekolah ya,
yang harus dilakukan oleh siswa itu lapor dulu ke BK. Kan ada guru BK di sekolah. Ya, lapor ke guru BK dulu, nanti selanjutnya guru BK yang bertanggung jawab untuk itu. Kalau misalnya bullyingnya secara terus-terusan, kepala sekolah nanti kan guru BK-nya kan lapor dengan kepala sekolah. Nah, silakan nanti boleh dilaporkan ke pihak yang berwajib. Tapi sebelum itu supaya dipanggil orang tuanya dulu. Kalau korban-korban bullyingnya nggak cerita sama guru BK, kan nggak akan mungkin terbuka. Nah, kalau misalnya tidak terbuka, berarti kan tindakannya akan terus-menerus dilakukan. Hingga siapa yang menjadi korban bullying harus berani lapor sama guru BK. Biar nanti guru BK yang meneruskan. Kepala sekolah, nanti Bapak kepala sekolah atau Ibu kepala sekolah atau guru-guru lain, panggil orang tua. Diselesaikan dulu secara kekeluargaan. Kalau tidak selesai, baru boleh melapor kepada pihak yang berwajib. Jadi diselesaikan secara internet terlebih dahulu antara orang tua dengan orang tuanya. Kalau tidak selesai, baru boleh dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Laporkannya ke pihak PPA. Ada nanti. Gitu. PPA. Ya, Clarissa. Baik, terima kasih Kak Rika. Ya. Di kepolisian itu ada bagian anak. Oh iya. Bagian anak. Khusus dia. Terima kasih. Ya. Clarissa, hadiahnya mau apa? Dari Kak Yuni boleh? Dari Kak Rika. Dari Kak Rika. Oh, dari Kak Rika. Boleh. Berarti nanti tulis nomor telepon di situ ya. Oke. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak Rika untuk pemaparannya nih dan waktunya yang sudah biasa nih Kak Rika. Kita kasih aplaus dulu ya buat Kak Rika. Luar biasa. Banyak Kak Rika, kita tunggu juga nanti sumbangsinya untuk sekolah ilmunya ya, sumbangsi kita sama nanti ke sekolah. Mudah-mudahan nanti ada waktu yang sesuai. Ya. Ini sibuk banget di kejaksaan. Iya. Nanti insya Allah kalau misalnya prepare waktunya dari jauh-jauh hari, insya Allah nanti meluangkan waktu untuk bisa hadir di SMP Negeri 3 Bogor. Insya Allah kita programnya nanti bulan Agustus nih Kak Rika, dalam rangka insya Allah kemerdekaan Republik Indonesia, insya Allah gitu ya. Kalau boleh request sih, misalnya kalau misalnya pertemuannya di hari Sabtu atau misalnya kan jadinya kan waktunya kalau kita kan hari Sabtu kan seperti ini kan waktunya luang gitu. Jadi mudah-mudahan bisa. Betul, biasanya kita harus Sabtu Kak Rika, karena saya juga Sabtu. Iya, Kak Yuni juga sibuk soalnya. Jadi kita bisanya hari Sabtu dan Minggu, dan nanti juga saya menyesuaikan jadwal tergantung jadwal saya ngajar juga di public speaking juga gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Rika atas waktu dan kesempatannya untuk memberikan ilmu kepada adik-adik semuanya. Terima kasih juga buat ilmu yang sudah disampaikan, insya Allah. Ya, sama-sama. Kita semuanya. Sekarang kita akan coba untuk game sedikit Kak Rika. Untuk mereka. Atau Kak Rika juga boleh ikut untuk mengetahui karakter nih. Karakternya sih Kak Rika ini masuk yang mana sih sebenarnya gitu ya. Nah, dulu itu saya sebetulnya dulu itu saya adalah ketua MPK. Dulu saya adalah ketua MPK, Majelis Permusyawaratan Kelas. Mungkin di sini ada ketua MPK. Nah, dulu bagaimana saya harus membuat program OSIS gitu ya. Begitu sulit. Begitu saya harus mencari ide-ide untuk dijalankan oleh OSIS ya. Karena MPK itu kan yang membuat programnya gitu. Nah, dengan adanya program ini tuh justru bagus untuk memasukkan salah satu program ke dalam OSIS-nya. Jadi memudahkan OSIS untuk membuat program. Jadi hubungan komunikasi dengan alumni gitu ya, untuk terkait dengan banyak hal yang bisa kita gali dari para alumni, dari kakak-kakak kelas kita. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi buat Kak Rika. Kita akan coba games ya buat adik-adik kelas, adik-adik SMP 3. Kita akan buat game sebelum kita sesi foto bersama. Sekarang saya ingin adik-adik berinteraksi
boleh di chat nanti ya. Saya ingin sekarang semuanya harus memilih salah satu di antara 4 peran di dalam dunia acting. Yang pertama adalah sutradara. Yang kedua adalah penulis skenario. Yang ketiga sebagai artis. Yang keempat sebagai penonton. Bapak Ibu guru juga boleh berpartisipasi untuk mengetahui sejauh mana sih saya sebetulnya begitu ya. Kita akan mengetahui bagaimana sih sebetulnya kita melalui 4 peran yang akan kita pilih. Pilih 2 di antara 4 peran tadi. Pilih 2 di antara 4 peran tadi. Oke, nanti boleh di chat ya. Sisa 25.000 boleh diambil nih untuk yang chat pertama. Nanti silakan nomor teleponnya diberikan ke saya. Oke ya, pemenang. Oke. Siapa tadi yang artis? Artis Fitri artis ya. Berarti Fitri yang dapat 25.000. Nanti catat nomor HP-nya ya, 25.000 tadi Fitri dan Ajis yang dari saya. Terima kasih Kak Yuni. Fitri memilih artis, Vito sutradara, Diera penulis skenario. Oke. Aku penonton. Pak Sofian penulis skenario dan sutradara. Wah, kelihatan nih kalau Pak Sofian sutradara dan penulis skenario. Oke ya. Ini udah beberapa yang Karika milih apa nih Karika? Penulis skenario. Oke. Baik, kita akan bahas satu persatu. Sutradara. Bagaimana sih sutradara itu? Sutradara itu termasuk yang karakter koleris. Artinya apa? Dia maunya ngatur, yang pertama. Kemudian orangnya sedikit keras, ya. Dominan, tegas, ya. Punya prinsip. Nah itu. Ini ada di karakter sutradara. Kemudian karakter penulis itu apa ya? Penulis skenario itu orangnya terstruktur, inginnya rapi, inginnya detail, ya. Apa-apa tuh detail. Ini kalau ini gini gimana ya? Kebanyakan tuh mereka baper. Ya. Kebanyakan mereka baper. Nah, biasanya orang sutradara ini punya jiwa public speaking. Dia lebih besar porsinya untuk jadi speaker. Karena dia inginnya bicara, karena dia inginnya mengatur, karena dia inginnya dominan. Jadi otomatis dia harus banyak bicara, ya. Terus kemudian kalau penulis skenario dia enggan berbicara, tetapi dia pemerhati. Coba lihat dari gaya belajarnya, kemudian dari cara memperlakukan sesuatu. Itu sangat hati-hati. Ya. Kemudian orangnya rapi, orangnya detail. Kalau misalnya nih kalau kita diajak ke restoran, itu dia akan tanya, kalau antara sutradara dengan penulis skenario, kita bawa ke rumah makan. Kamu mau makan apa? Udah gini aja deh kalau sutradara nih. Udah aja gimana kalau kita makan semuanya makan bakso. Kamu makan ini, kamu makan ini, kamu makan ini. Kita cicip-cicip misalkan, gitu ya. Jadi hobi lebih banyak mengatur. Kemudian kalau penulis skenario apa? Dia akan bertanya, kalau makan ini pedas nggak? Kira-kira ini ada mecinnya nggak? Misalkan. Terus kemudian ini baksonya bakso daging ayam apa bakso daging sapi? Misalkan, gitu ya. Itu penulis skenario. Bagaimana dengan artis? Tadi Fitri Nurlaila memilih artis ya? Betul ya Fitri ya? Betul Kak. Oke. Fitri memilih artis. Artinya apa? Artis itu kalau penulis skenario itu artinya melankolis.
Kalau artis itu artinya sanguinis. Bagaimana karakter artis ini? Dia hobi, dia tuh justru ini juga punya modal public speaking dia. Tetapi memang harus lebih dikontrol. Karena apa? Kadang sedikit lebay, sedikit rame gitu ya. Jadi tidak terkontrol. Dia orangnya cuek. Kasarnya dia agak berantakan. Maksudnya artinya bukan berantakan apanya ya. Jadi orangnya cuek. Kalau memperlakukan sesuatu, biarin aja deh ini begini, biarin aja deh ini. Misalnya kalau naruh sepatu, ya udah taruh di mana aja. Taruh kaos kaki taruh di mana aja gitu. Gitu ya, orangnya rame nggak? Rame, Kak. Tapi kan, nah ya itu karakter artis, sanguinis namanya. Nah ini juga punya nih jiwa public speaking, tapi harus dikontrol. Karena apa? Karena dia agak sedikit lebay. Kalau cerita tuh udah kemana-mana gitu ya. Kalau agak hiperbola gitu, sedikit agak hiperbola. Kalau melankolis bagaimana sih public speakingnya? Dia agak hati-hati dalam berkata-kata. Dia harus betul-betul latihan, harus benar-benar jiwa kurang percaya dirinya tuh lebih besar dibanding dengan sutradara dan artis tadi, koleris dan sanguinis. Jadi dia harus, kalau orang penulis skenario ini harus menulis dulu untuk berbicara. Itu caranya, treatmentnya adalah menulis dulu. Kata-kata apa yang ingin dia sampaikan harus ditulis dulu, dihafal, terus kemudian dilatih di depan cermin. Itu untuk melankolis ya, penulis skenario. Kemudian untuk penonton, nah ini dia untuk penonton. Penonton itu orangnya baik hati, nggak enakan. Saya maunya lihat aja deh, gitu ya. Nggak usah nggak mau ngatur, apa kata lu aja deh gitu ya. Kalau dibawa ke restoran lu mau makan apa aja gua mah gitu. Jadi dia nggak terlalu memikirkan terlalu, orangnya namanya apa adanya lah ya, positif ya katakanlah positifnya tuh besar gitu. Ya udah ikutin aja, saya maunya aja deh, gimana teman-teman aja. Nah untuk public speakingnya, untuk kategori ini plekmatis namanya. Plekmatis ini harus banyak berlatih juga. Tetapi memang kalau dia tidak terlalu seperti melankolis ya, harus terstruktur, kemudian harus kata-katanya harus tidak terlalu memperhatikan yang terlalu detail seperti itu. Tapi dia memang orangnya nggak enakan kebanyakan, gitu ya. Ngikut aja gitu. Nah, itu mungkin yang sisi pengarahan sedikit terkait karakter. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan, menambah pikiran, menambah pengetahuan ya terkait dengan siapa sih diri kita sebenarnya, seperti apa harusnya belajar. Kalau ini juga sama nih, kalau di dalam komunikasi ini kadang-kadang itu suka ada di WhatsApp nih, terutama kalau di WhatsApp nih, kalau antara melankolis dengan sutradara itu pasti akan terjadi salah persepsi kalau tidak dipertemukan gitu. Kadang-kadang misalnya orang sutradara itu orangnya tegas, dia ngomongnya kadang suka ceplas-ceplos gitu kan ya, ceplos-ceplos tapi terstruktur, dia pengennya diikuti gitu, terasa tegas. Jadi bawaannya itu orang melankolis itu agak sedikit baper, ini kok orang gini, masih terlalu ngatur, saya kan pengennya begini. Nah orang detailnya gitu ya, jadi agak-agak sedikit kontradiktif, tapi tidak terlalu banyak. Nah kalau apalagi kalau yang artis begitu ketemu sama orang sutradara, dia kan cuek aja, mau bagaimana omongannya dan sebagainya, biarin aja, dia memang begitu. Apalagi orang yang penonton, dia mungkin mut-mutan, dia mau bales WhatsApp-nya sejawab-jawabnya dia aja gitu. Tapi dia juga, kalaupun dia nggak mau jawab, tapi dia positif thinking-nya lebih besar gitu. Maksudnya karena dia maunya mengikuti apa adanya gitu. Itu sih yang bisa saya tambahkan terkait dengan pertemuan pada pagi hari ini. Sudah jelas ya? Jelas, Kak. Oke.
Ya sudah jelas ya. Baik, terima kasih untuk semuanya, untuk adik-adik, untuk Pak Sofyan, untuk Bu Yoyo, Bu Eti, atas kehadirannya. Semoga bisa menambah wawasan dari adik-adik semuanya dan mungkin juga bisa menambah menambah wawasan juga buat sekolah. Terima kasih banyak untuk semuanya. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Kak Yuni dan Kak Rika atas sampaian tadi. Selanjutnya kita akan mempersilakan ke pembina OSIS untuk terkait pesan dan kesan kepada pembina OSIS. Kami persilakan. Bu Yoyo, ada mau memberikan kesan dan pesan? Iya, silakan. Tadi dari Pak Sofyan dulu mungkin. Silakan Pak Sofyan. Oh iya, ada Bu Nurjanah juga ternyata. Ya, oh ada Bu Nurjana. Ya nanti mangga gantian. Walaupun sauprit. Ya kalau saya merasa begini ya, Kak Yuni, ini salah satu mimpi saya gitu ketika kemarin ditunjuk jadi kesiswaan gitu ya. Jadi kan suka begini, suka iri gitu. Maksudnya bukan apa sih, belum seimbang. Suka ada reuni alumni PMR misalnya. Acara reuni alumni Paskib gitu kan, alumni Pramuka. Nah, kayaknya belum ada deh alumni reuni pengurus OSIS gitu ya. Padahal apa ya? Mungkin ketika jalur itu ada kayaknya akan seru karena nanti akan bisa berbagi pengalaman dan mungkin akan saling support begitu ya. Sama saja sih sebetulnya, cuman saya ingin memecahkan rekor aja gitu ya. Ya, rasanya dimanapun jarang gitu ada reuni pengurus OSIS tahun sekian ke tahun sekian gitu. Nah ini kayaknya kalau ini terjadi ini menarik dan ternyata gitu kan seperti tadi berbagi pengalaman segala macam itu kan luar biasa. Apalagi seperti tadi Kak Yuni bersedia berbagi tentang public speaking. Bagaimana kan sekarang tengah arus yang seperti ini tuh komunikasi kayaknya kan salah sedikit orang bisa dipenjara gitu ya ketika dianggap menyakiti orang dan sebagainya. Nah ini kan hal-hal yang saya pikir menjadi sangat penting ketika ya sekolah itu kan apalagi dengan kurikulum Merdeka Belajar peran dari aset istilahnya itu ya istilahnya yang senior ini aset buat sekolah. Nah, ini kalau misalnya diberdayakan mungkin akan menjadi sebuah trigger yang hebat. Jadi terima kasih yang sebesar-besarnya. Kebetulan kemarin juga ngobrol sama Pak Kepala Sekolah waktu minggu lalu ya, waktu hari Jumat minggu lalu dan ternyata kan hari ini. Saya bilang, Bapak bersedia ini tuh Pak ketemu sambutan. Udah ke Pak Sofyan, salam saja. Jadi saya tadi lupa, jadi salam dari Bapak Kepala Sekolah untuk semua angkatan 92. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Sofyan atas kesan dan pesannya. Bu Yoyo, Bu Nur. Ada Bu Nur, silakan Bu Nur. Pengen dengar suara Bu Nur. Atau Bu Eti. Kasih. Dari tadi menyimak Bu Yoyo, Kak Ini Yuni. pembina OSIS juga nih. Iya, salam kenal Bu Eti. Ini Bu Nurjana, Bu. Bu Nur. Bu Nur ya, salam kenal Bu Nur. Mangga Bu Nur. Ya, assalamualaikum Bu Karika, Kak Yuni, Pak Sofyan, Pak Bu Yoyo dan Bu Eti. Alhamdulillah dari tadi saya menyimak dari awal. Ini progres yang bagus, Kakak Karika, Kak Yuni, anak kita OSIS mendapatkan pengetahuan dari pengalaman dan kesuksesan kakak-kakak Karika dan Kak Yuni.
Mudah-mudahan ini menjadi pemicu mereka juga, Kakak Yuni dan Kak Rika. Apalagi nih Kak Rika ada di kejaksaan ya Kak ya. Kemudian Kak Yuni juga ada di public speaking. Mudah-mudahan ini pengalaman juga buat saya, buat anak-anak. Kita bagaimana berbuah dari sebuah lembaga, sebuah organisasi bisa menjadi, apalagi tadi public speaking, menjadi orang yang sukses itu harus pintar berbicara, harus bukan hanya pintar berbicara saja, tapi pengetahuannya pun harus seimbang. Ya, mungkin itu saja Kak Rika dan Kak Yuni, Pak Sofyan dan Bu Yoyo. Alhamdulillah pagi ini, Sabtu ini kita mendapatkan pengalaman dan pengetahuan dari kakak-kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurjana. Sama-sama Kak Rika, Kak Yuni. Bu Yoyo atau yang OSIS ada yang ingin disampaikan? Ada ya? Nanti mungkin ya. Oke, kalau tidak ada, silakan Kak Larissa untuk menutup acaranya. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum ditutup mungkin di foto bersama dulu ya. Ya, foto dulu Kak. Foto dulu, come on. Kameranya ya semuanya ya. Oke, yang bisa dinyalakan kameranya, dinyalakan kameranya. Sudah siap? Ini nggak ada nyala nih? Masih banyak yang dua layar. Yuk nyalain yuk semuanya, nyalain dulu sebagai bukti visi kegiatan kita. Ya. Yuk, hitungan 3 nih. 1, 2, 3 dinyalakan semuanya ya. Yuk. Saya siap-siap nih foto nih. 1, 2. Ini ada 2 layar. Gantian ya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Udah, nyalain lagi silakan. 1, 2, 3. Oke, baik, sudah. Silakan dilanjutkan Clarissa. Baik, terima kasih Kak Yuni. Saya akhiri acara ngobrol bersama alumni angkatan 92. Saya Clarissa Nur Aprilia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banget Kak Rika, Kak Yuni. Keren, acaranya keren. Alhamdulillah ada sukses ya. Nuhun Kak Rika, Amin. Sampai ketemu Pak yang Sofyan akan datang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Salam. Assalamualaikum.